Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bersama-sama mengenai Lean Manufacturing dan bagaimana manajemen Lean. Kalau kita bicara tentang Lean dan bagaimana Lean dikelola dengan baik, maka Lean itu berhubungan dengan 7 pemborosan, di mana Toyota itu menggunakan dasar 7 pemborosan ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Di materi kita sebelumnya, kita bicara tentang strategi untuk melakukan produktivitas, meningkatkan produktivitas maksud saya. Maka untuk melakukan aktivitas perbaikan produktivitas, kita bisa menggunakan salah satu konsep yang digunakan, yaitu fokus pada yang namanya waste atau pemborosan. Jadi ketika kita ingin melakukan untuk meningkatkan produktivitas, maka diingat-ingat kembali ada 4 step untuk melakukan produktivitas. Yang pertama adalah kita mengukur terlebih dahulu bagaimana kondisi existing dari sistem kita. Kaitannya tentu saja dengan produktivitas. Kemudian dari ukuran yang kita dapat tadi, kemudian kita evaluasi mengapa ukuran hasilnya seperti ini, dan kita tentu saja akan bandingkan dengan harapan yang kita inginkan atau standar-standar yang sudah ditetapkan atau standar dari luar yang harus kita penuhi. Setelah kita melakukan evaluasi, maka kemudian kita menetapkan, kita merencanakan, karena sumber daya kita terbatas, maka kita perlu lakukan prioritas. Ingat di konsep 80-20. Di dalam konsep 80-20 kita tidak kemudian melakukan semua aktivitas, karena dengan melakukan semua aktivitas sumber daya yang kita gunakan menjadi tidak efisien. Tapi kita fokus pada hal-hal yang memberikan dampak besar, maka di situ perlu dilakukan perencanaan. Dan terakhir, rencana tadi coba kita eksekusi tentu saja dengan kita melakukan pertimbangan-pertimbangan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang sudah dibuat. Nah, ketika kita ingin melakukan atau merancang perbaikan, maka kita bisa menggunakan konsep 7 waste ini. Dan pada tahap awal kita melakukan pengukuran, kita juga sudah bisa menggunakan identifikasi waste sebagai dasar kita melihat potensi untuk bisa melakukan peningkatan produktivitas di dalamnya. 7 waste itu meliputi apa saja, atau 7 pemborosan itu apa saja yang kemudian didefinisikan. Yang pertama adalah overproduction. Jadi kita akan mengevaluasi apakah kita memproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi kalau istilahnya adalah mubadir, kita memakan atau kita membeli sesuatu melebihi dari yang kita butuhkan, dan pada akhirnya apa yang kita butuhkan tadi itu akan menyebabkan biaya tambahan, atau boleh jadi karena terlalu banyak tidak bisa terkonsumsi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pemborosan. Yang kedua adalah kualitas yang buruk. Kualitas yang buruk ini pada beberapa literatur menyebut ini sebagai defect. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu, seberapa banyak produk cacat yang dihasilkan. Boleh jadi produk cacatnya itu tidak ada, tetapi boleh jadi karena kita tidak menetapkan standar kualitas. Maka di sini defect itu menunjukkan bahwa sistem di dalam satu organisasi itu sudah semakin baik karena sudah fokus pada yang namanya quality. Ketika kita menyinggung masalah quality itu sebetulnya adalah gap antara harapan dan kenyataan, itu disebut sebagai qualities. Ketika quality itu ditetapkan sesuai dengan standar, bukan masalah seberapa tinggi, tetapi seberapa kualitas kita itu memenuhi standar, itu disebut sebagai berkualitas. Yang berikutnya adalah movement dari pekerja manusia di dalamnya. Movement yang dimaksud di sini kita bisa lihat sebagai operator di dalam melakukan
aktivitas kerjanya, apakah dia kemudian harus berpindah-pindah, meskipun itu gerakan tangan, apapun gerakan untuk berpindah, itu bagian dari movement yang tidak perlu. Kita akan melakukan evaluasi. Pada tahap kita melakukan evaluasi pemborosan pada level yang mikro seperti ini, itu kita akan mengevaluasi secara detail. Kemudian yang keempat adalah perpindahan dari material. Nah, di sini melibatkan material handling untuk kemudian memindahkan material. Berbeda dengan pemborosan sebelumnya, di mana pemborosan sebelumnya cenderung berhubungan dengan proses, sedangkan movement dari material itu berhubungan dengan pemindahan material untuk kemudian biasanya diproses pada bagian berikutnya. Apakah tidak boleh kemudian material itu berpindah? Ya boleh saja, tapi di situ ada potensi pemborosan karena berhubungan dengan jarak yang bisa dihitung. Kemudian ada unnecessary processing atau seringkali juga over processing disebutnya. Jadi ketika kita memproses melebihi dari kebutuhan yang seharusnya atau standar proses yang ditetapkan, itu disebut sebagai juga sebuah pemborosan. Kalau kita melihat pemborosan pada unnecessary processing, di sini yang berperan adalah standard operation procedure. Jadi apakah memenuhi standar operation procedure atau tidak. Jadi ketika kita memproduksi sebuah produk, itu bukan produk itu harus bagus-bagusnya, tetapi produk itu harus bagus, tetapi juga harus efisien. Berikutnya adalah waiting times. Ketika satu proses itu berhenti dan menunggu untuk bisa memasuki proses berikutnya, itu disebut sebagai waiting time. Dan yang terakhir adalah stok atau sering juga disebut sebagai inventory. Ketika barang menumpuk, maka kita melihatnya sebagai aset yang tidak bergerak, sehingga di situ ada sumber daya yang tidak digunakan secara efektif, atau aset yang tidak digunakan secara efektif. Itu adalah 7 pemborosan yang menjadi fokus. Jadi kalau kita bicara tentang strategi yang sebelumnya, strategi untuk meningkatkan produktivitas, ada 4 langkah, maka ketika kita mengidentifikasi dan kita menetapkan mana yang akan diukur, kita bisa menetapkan 7 pemborosan ini sebagai titik awal untuk melakukan pengukuran. Tentu saja titik pengukuran bisa berbagai macam. Salah satunya adalah menggunakan konsep 7 ways ini. Kemudian ada berbagai macam teknik yang lain yang bisa juga digunakan. Ada teknik yang namanya 5S atau disebut juga dengan housekeeping. Kenapa disebut sebagai housekeeping? Karena di situ ada 5 tahapan yang berhubungan terkait dengan pemilahan. Kemudian teknik yang lain adalah total productive maintenance. Ada SMART, bagaimana kita bisa melakukan perubahan material secara cepat. Dalam hal ini kaitannya dengan setup time. Kemudian ada problem solving, bisa dengan setup, bisa dengan brainstorming. Jadi ada berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan pada tahap analisis. Kemudian ada Pokayoke, full proofing. Kita juga bisa menjadikan Pokayoke ini sebagai perencanaan aktivitas yang akan direncanakan untuk melakukan perbaikan. Ada FMEA, kita menjaga dan kita bisa menganalisis kemungkinan terjadinya kerusakan. Teknik yang lain adalah standar kerja. Nah, standar kerja ini merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis apakah pekerjaan itu sesuai dengan standar atau tidak.
Standar kerja atau SOP, Standard Operation Procedure, adalah aktivitas yang menjadi standar untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah teknik Kanban. Kita bisa mengontrol stok dengan menggunakan konsep Kanban. Ada istilah lain yang digunakan namanya KPI, Key Performance Indicator. KPI ini memberikan beberapa contoh apa yang harus dicapai, di mana ukuran-ukuran dari KPI ini adalah terukur. Jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai dasar pertanyaan untuk menganalisis apakah performanya tercapai atau tidak. Kemudian ada teknik yang lain untuk menganalisis dan menghitung. Kita bisa menggunakan value stream mapping. Pada tahapan siklus productivity kita melakukan pengukuran. Nah, pengukuran tadi bisa kita gunakan VSM ini sebagai tools untuk memitigasi proses-proses dan ukuran-ukuran proses yang terjadi di sepanjang aliran produksi. Selain kaitannya dengan pengukuran waktu, tapi di dalam VSM itu juga dianalisis mengenai value added dan non-value added activity. Jadi kita bisa menganalisis juga mana aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah dan mana aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam hal ini, kita akan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah. Konsep ini juga berhubungan dengan konsep XD20. Di pertemuan atau di materi sebelumnya kita menyinggung mengenai XD20. Konsepnya adalah fokus pada hal-hal yang penting dan kemudian kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Hal yang penting disebut sebagai value added dan hal-hal yang tidak penting disebut sebagai non-value added. Apa yang dimaksud dengan value added? Setiap proses, tahapan yang merubah bentuk, karakteristik dari sebuah produk atau service yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer itu disebut value added. Jadi sudut pandang dari value added adalah customer. Apakah perubahan ini memang diinginkan oleh customer atau tidak? Seringkali hal-hal yang tidak menjadi konsen dari customer itu dianggap sebagai non-value added, meskipun itu diperlukan di dalam proses, dan hal yang semacam itu bisa diperdebatkan apakah itu menjadi value added atau non-value added. Selama aktivitas tadi itu merubah bentuk dan karakteristik, maka kita bisa masukkan ke dalam value added. Di mana non-value added adalah setiap pekerjaan yang menghasilkan tidak memberikan peningkatan dari nilai dari sebuah produk. Sebagai contoh adalah inspeksi. Inspeksi diperlukan untuk mengecek apakah suatu produk itu sesuai dengan standar atau tidak. Tetapi kalau produk tadi itu sudah pasti memenuhi standar, maka yang namanya inspeksi itu tidak diperlukan. Artinya bagi customer diinspeksi atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah produknya bagus atau sesuai dengan standar. Part movement atau perpindahan material itu juga perlu dilakukan, tetapi bagi customer kalau bisa tidak berpindah, kenapa tidak? Kemudian tool changing, penggunaan tool itu juga tidak penting, yang penting prosesnya bisa jalan, itu dari sudut pandang customer. Dan contoh yang lain adalah perawatan. Kita berikan sebuah ilustrasi bagaimana value added dan non-value added itu terjadi. Ada seorang operator itu memiliki waktu kerja sekian panjang, kemudian dari pekerjaan-pekerjaan tadi kita analisis ternyata ada non-value added di bagian-bagian yang
biru. Kemudian bagian yang value edit kita jadikan 1. Bagian non value edit kita jadikan 1. Dari sana kemudian kita reduce non value editnya. Dengan cara yang semacam ini maka operator time-nya menjadi lebih pendek tanpa mengurangi value editnya. Demikian pemaparan saya mengenai Lean, bagaimana konsep Lean bisa dihubungkan dengan rekayasa produktivitas atau peningkatan produktivitas. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.